Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Kembang Insani dengan NIM 2201080125. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan membahaskan materi tentang kondisi pendidikan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan karena menentukan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengukur tingkat perkembangan pendidikan yang didasarkan pada aspek kesejahteraan masyarakat, yaitu angka melek huruf atau HMH dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf di NTT secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2017. Menurut data Susenas, tahun 2017 menunjukkan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 91,68% atau masih terdapat 6,32% penduduk yang buta huruf. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi angka melek huruf, berarti angka buta huruf akan semakin rendah. Capaian angka melek huruf di Provinsi NTT tahun 2013 sampai 2017 rata-rata 91% dan capaian nasional rata-rata mencapai 95%. Pada tahun 2017, angka melek huruf NTT mencapai 91,68%, masih di bawah nasional sebesar 95,92%. Namun demikian, capaian angka melek huruf tersebut masih belum mencapai target SDGs yakni 100%. Rata-rata sekolah merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan, yaitu rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalankan oleh seseorang untuk menanamkan suatu jenjang pendidikan, yaitu tamat SD atau sederajat adalah 6 tahun, tamat SMP atau sederajat adalah 9 tahun, dan seterusnya. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun 2017 adalah 7,62 tahun atau secara rata-rata penduduk. Nusa Tenggara Timur hanya mencapai pendidikan pada kelas 7 atau tahun pertama di SMP sederajat. Rata-rata lama sekolah merupakan cerminan dari partisipasi sekolah penduduk atas setiap jenjang pendidikan. Secara umum, partisipasi sekolah antara perempuan dan laki-laki relatif tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Baik perempuan maupun laki-laki hampir semua telah mengakses pendidikan. Hampir pada semua kelompok usia sekolah, perempuan yang mengenyam pendidikan sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Pembangunan pendidikan dipengaruhi ketersediaan sekolah, guru, dan murid. Sehubung dengan itu, maka untuk mempercepat akses dan kualitas pendidikan dilaksanakan pemenuhan atas 3 aspek strategis pembangunan pendidikan, yaitu jumlah sekolah, murid, dan rasio tahun 2013 sampai 2017. Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Permasalahan pokok yang perlu menjadi prihatin di Provinsi NTT adalah tingginya presentasi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak punya ijazah. Berikutnya adalah masalah pendidikan yang terjadi di Kota Kupang.
Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam bidang pendidikan di Kota Kupang perlu ditangani dengan baik. Di antaranya adalah: pertama, sarana dan prasarana, yaitu kekurangan sarana penunjang seperti perpustakaan, ruang serbaguna, laboratorium, dan ruang olahraga. Gedung-gedung sekolah perlu mendapat perbaikan dengan segera karena sebagian besar kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Kekurangan buku-buku penunjang kelancaran proses belajar sehingga peserta didik kurang mendapatkan buku-buku sebagai bahan referensi. Kedua, tenaga pendidik, yaitu kekurangan guru yang berkualitas untuk tiap mata pelajaran dan kualitas guru belum memadai. Ketiga, peserta didik, yaitu terbatasnya kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan anak-anaknya. Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di pedalaman dan pulau-pulau kecil terluar dalam membiayai pendidikan anak-anak sangat rendah karena penghasilan yang didapatkan juga rendah. Sedangkan di sisi lain, pendidikan memerlukan biaya yang besar dan kontinu setiap waktunya. Akibatnya, banyak anak-anak usia sekolah sering lebih diperdayakan oleh orang tuanya untuk membantu pekerjaannya dan menghasilkan uang agar perekonomian keluarga terbantu, dan kemampuan dan keterampilan siswa masih jauh dari yang diharapkan. Karena keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidikan yang kurang menyebabkan adanya kesenjangan kemampuan dan keterampilan. Keempat, manajemen sekolah, yaitu pengelolaan sekolah masih belum optimal dan kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola sekolah. 5. Peran serta masyarakat, yaitu belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan partisipasi untuk meningkatkan kinerja sekolah. Berikutnya, solusi untuk mengatasi masalah pendidikan di Kota Kupang. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan di Kota Kupang antara lain: pertama, memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah tertinggal dan perbatasan. 2. Meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang matematika, sains, dan literasi. 3. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan. 4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik. 5. Mengoptimalkan lembaga-lembaga pelatihan dan sekolah kejuruan. 6. Meningkatkan budaya baca masyarakat. 7. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan. 8. Meningkatkan kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan. Sekian dari saya, materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.